Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua akan kita kuak di program ini. Menembus mata batin. Di sini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang menemani pada episode kali ini adalah seorang penyanyi bintang FTV dan sinetron, Ratu Idola. Benar gak kamu pernah punya pengalaman mistis zaman dulu? Oh iya. Kalau itu sih pengalaman melihat makhluk halus. Makhluk halusnya Iya. seperti apa ya? Jadi waktu itu aku pulang nyanyi jam 2 malam, di tengah jalan tuh ada sosok putih di depan mobil aku. Awalnya aku cuekin gitu, tapi kok itu melayang-layang ya, tapi di depan mobil gitu. Pas aku kasih dim gitu, tapi nggak nyampe gitu. Terus kita deketin, pas udah deket dia hilang. Itu seperti asap gitu atau ada wujudnya? Dia ada kayak wujud, tapi bawahnya tuh kayak asap gitu. Roy pernah bilang ya, kalau kita sering dideketin atau ditampakkan gitu ya, wujud sosok makhluk halus, itu karena memang kita juga ada sesuatu yang mengundang. Ada yang menjaga kah, ada yang mengikuti kah? Pernah nggak ada keluarga yang bilang kalau misalnya Anda ini emang ini ibarat tuh diikuti atau dijaga? Kalau aku sih percaya nggak percaya ya. Cuman ada yang bilang katanya yang menjaga aku kayak macan atau apa gitu, tapi aku nggak percaya sih, maksudnya udah zaman sekarang gitu loh, masa sih gitu, tapi aku nggak tahu lah. Dan nggak pernah melihat juga Nggak pernah. sosoknya. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya Mbak Ratu. Amin. Aduh Iya. jangan dong. Nah, partisipan yang akan hadir berikut ini adalah seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan. Pada malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Bambang. Apa kabar Mas Bambang? Baik, Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? saya ingin mengisahkan tentang pribadi saya tentang melakukan ritual pesugihan. Sudah lama? Kurang lebih 5 tahun, Mas. Ritualnya seperti apa, Mas? Ritualnya, saya menjual istri saya kepada makhluk sosok tak kasat mata. Jadi istri Anda diserahkan atau bagaimana ceritanya? Ya, saya serahkan ke Gendro itu untuk Kalau Anda sudah berhasil melawan pesugihan, apa maksud dan tujuannya datang malam hari ini ke menembus mata batin? istri saya udah Mas sekarang. Banyak. Karena apa? Karena dia nggak kuat untuk menjalani ritual tersebut. Dan sekarang saat istri Anda sudah tidak ada, ritual itu masih terus dilakukan? Ritual sudah tidak dilakukan, tapi masih berjalan. Sekarang berbalik, Gendro itu menyerang saya, meneror saya. Neror seperti apa maksudnya? Ya, dia minta ganti istri untuk bisa lagi. Tapi emang ada rencana untuk menikah lagi? Saya berharap saya ingin menikah lagi, Mas. Saya ingin punya keturunan, saya ingin hidup damai. Dan kalau diminta oleh Genderuwo itu lagi, Itulah yang menjadi ketakutan saya. Seandainya saya tidak nikah lagi, maka saya yang akan. baik. Mudah-mudahan Anda bisa melepas dari teror Genderuwo atau makhluk gaib yang memang setelah bikin perjanjian dengan Anda, ya apapun resikonya, mudah-mudahan Anda siap untuk menanggung. Dan sebaiknya Anda ceritakan langsung kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.
Bambang, terlahir tanggal 18 Maret 1988. Diam-diam di rumah bernomor 45. Saya melihat ada perjanjian gaib yang menjerat kehidupan Bambang. Dia telah mengorbankan orang-orang yang dia kasih. Saya merasakan energi negatif yang menguasai rumah Bambang. Ada beberapa benda hidup yang harus dimusnahkan. Jika saya melihat sosok Bambang, saya melihat genderuwo di belakangnya. Banyak bulunya hitam, tinggi, besar, sekitar 2 meter. Selamat malam. Bambang dengan tanggal lahir 18 bulan 3 1988. Bambang adalah pelaku pesugihan dan mengorbankan istri untuk oleh Gondorwo karena itu bagian dari perjanjian untuk mendapatkan kekayaan. Dan saat ini istri Anda sudah meninggal dunia dan Gondorwo itu masih terus meminta korban. Dan Anda diminta untuk menikah lagi supaya dia bisa istri Anda yang baru. Dan ingin lepas malam hari ini. Betul. Waduh, saya lihat serem sekali ya. Dari matanya Bambang, Mas Bambang sendiri udah menyimpan hawa kecemasan, ketakutan, dan saya merasakan di sini kehadiran beberapa makhluk halus karena Bambang sih. Kalau saya kenapa ya mencium bau melati Iya, Sekarang, setelah Bambang kesini? sekarang cium bau melati ya. Dari tadi sih aku mau ngomong. bau melati itu biasanya dekat dengan hal-hal mistis, hal gaib gitu ya? Iya, sangat mistis sekali. Kalau misalnya kamu ngerasain seperti itu dalam kondisi kamu lagi, ya, hamil, kamu harus agak jaga supaya tidak diganggu makhluk halus. Karena perasaan seorang wanita yang lagi hamil itu bisa lebih bahaya, lebih peka sih sebenarnya. Saya lihat mata Bambang tuh merah banget tuh dan menyeramkan bagi saya. Jadi Gondorwo itu sudah ada dalam dirinya Mas Bambang ini atau ada di sekitar dia, Roy? Ada di dirinya dan ada di sini pada hari ini. Saya mencium. Selain bau melati, saya mencium bau dupa. Iya. Saya ngelihat di sini tuh Mas Bambang adalah pelaku mistis dan tega mengorbankan istrinya. Apakah betul? Betul Mas Roy. Dan saya tuh lihat lama-kelamaan Mas Bambang ini jadi kayak paranoid sendiri karena kebanyakan menumbalkan orang. Ritual ini udah saya lakukan sekitar kurang lebih 5 tahun Mas. 5 tahun. Itu awal mulanya melakukan ritual itu bagaimana dan di mana ceritanya? Awal mulanya karena saya sering dihina oleh saingan bisnis saya. Karena usaha saya nggak maju-maju, makanya saya melakukan ritual ini. Saya lihat Mas Bambang tempat lokasinya juga sangat angker sekali ya. Dalam penerawangan saya Mas Bambang tuh dikelilingi oleh lingkungan yang gak sehat, lingkungan genderuwo, dan saya ngelihat lokasi di dalam penglihatan batin saya, lokasinya sangat gelap sekali. Di tempat usahanya Iya itu. itu tuh. Dan lokasinya sangat gelap sekali dan saya mencium ada rambut-rambut halus gitu loh, berbentuk kayak sapu ijuk gitu. Itu adalah rambut genderuwo. Kalau ngelihat matanya Mas Bambang ini dan matanya Genduro ini kurang lebih sama, tapi kalau Mas Bambang tuh kayak kecemasan yang terpancar gitu. Iya, Takutan. tapi saya tuh ngelihat Mas Bambang tuh melakukan ritual juga nih. Betul ya. Betul Mas Roy. Sebenarnya nggak cuma 2 kali, 3 kali, tapi sering loh.
Iya, saya dendam dengan saingan-saingan usaha saya. Dendam dengan saingan usaha, jadi dia melakukan banyak ritual-ritual yang mengundang genderuwo, bahkan mungkin saya lihat di sini memuja sosok genderuwo. Betul Mas. Dibikinin rumahnya, kemudian dikasih semacam kembang, Iya. Oh, dikasih tempat sendiri. dikasih tempatnya sendiri. Itu tempat itu yang Anda antar istri untuk kalau genderuwo. Iya. Dan sekarang pun saya bawa Oh ya. tempat bersemayam genderuwo. Oke, baik. Bolehkah saya melihatnya? Tapi dengan satu syarat, di sini saya tidak mau ada penonton saya terluka dan bintang tamu saya terancam di sini. Karena tidak hanya satu orang, tapi saya melihat di sini ada dua orang, yang dua nyawa maksudnya, Ya. ibu dan kandungannya. Saya ngerasa ya harus menjaga semua di sini. Ya, Siap. baik, silakan diambil. Ini genderuwo ini kayak minta korban gitu, Roy. Iya, minta korban gitu. Dan sangat kental sekali sih baunya. Bau amis gitu. Amis darah. Iya, amis darah. Dan bau kembang bercampur dengan amis darah, jadinya baunya seperti itu. Aduh. Ini Mas Roy. Tempat bersemayam genderuwo itu. Oh, oke. Baik. Saya ngerasa di sini banyak energi negatifnya tempat bersemayam genderuwo. Mengerikan dan nggak kebayang sih, memang istri kamu kan udah meninggal ya. Iya. Istri saya nggak kuat melayani makhluk tersebut. Nggak kuat melayani tersebut lalu meninggal. Lalu sekarang genderuwo yang kamu piara pengen nagih lagi Iya. dengan perempuan yang baru. Betul. Yang dia mau yang menjadi istri saya. Jadi saya harus nikah lagi kalau kalau mau berlanjut pesugihan ini, atau enggak saya. Kalau kamu lihat, Roy, sosok genderuwo ini ada di tempatnya atau ada di dalam diri Mas Bambang? Ada di dalam tempatnya, kemudian ganti-gantian. Tiba-tiba masuk ke dalam badannya Mas Bambang, Iya Mas. terus kemudian masuk lagi ke situ. Saya melihat udara di sini makin lama makin Iya, dingin. Dan berasa makin, ya aku berasa makin dingin dan pekat sekali. Saya tapi tidak akan melakukan tindakan yang agresif ya, karena ini berbahaya sekali. Apakah kalau saya pecahin itu, apa yang terjadi? Jangan Mas Roy. Kalau Mas Roy pecahin ini, nyawa saya yang terancam. Di sini tuh ada perjanjian gaib nih, harus dihentikan. Kalau kamu datang ke sini untuk minta solusi, akan saya kasih solusi. Tapi di sini untuk sharing, saya rasa kurang. Dan salah orang. Saya ngerasa ini membahayakan. Jika ini berlanjut lagi, percaya atau tidak, saya rasa kamu yang mati dulu. Maka dari itu saya minta solusi dari Mas Roy, supaya makhluk ini nggak mengganggu saya lagi. Kamu ketakutan banget ya? Takutan banget Mas Roy. Saya merasa dia hadir di sini, Di mana? di pojokan sana Mas Roy. Karena dari tadi dia memperhatikan saya terus. Mas Bambang nggak usah takut ya. Kamu lihat ke saya aja, nggak usah lihat ke sana. Iya Mas Roy. Saya lihat juga ada di sana, tapi tampaknya dia nggak berani deketin kita. Genderuwo itu biasanya menyampaikan apa kepada Anda? Langsung minta? Dia bisa minta, langsung minta, biasanya lewat mimpi. Tapi kalau kehadiran dia menampakkan wujudnya, dia cuma mengancam. Kamu takut ya sama genderuwo ya? Yang di sana kan?
Astaga.